wa min khosa'isiha allati na'alat biha a'la maratibis syarif. Siake yo. Keres dino, keres esuk. Ya. Dan sebagian dari keutamaan Khadijah sehingga mencapai derajat kesempurnaan adalah annaha awwalu man amana bihi minan nisa'i war rijal, bahwa sesungguhnya Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasul, pertama kali dari laki-laki dan pertama kali dari perempuan, orang yang pertama kali beriman kepada Rasul. Fasaddaqathu wa azarathu, maka Khadijah adalah orang yang pertama kali membenarkan kerasulan ini dan menguatkan kerasulan ini. Wa anathu wa thabbatathu, dan Khadijah adalah orang yang pertama kali mendorong dan menguatkan Nabi. Wa khaffafallahu bisababi imaniha an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kulla hammin, dan Allah meringankan beban Nabi disebabkan oleh imannya Khadijah kepadanya. Wa farraja anhu ma asabahu fid da'wati min ta'abin wa nakatin wa ghammin. Wa farraja anhu ma asabahu fid da'wati, dan Allah memberikan jalan keluar dari setiap dakwahnya, dari kesulitan dan dari keingkaran dan dari pendustaan. Fakana la yasma'u syai'an min zumratil ilhadi, maka ketika Nabi mendengar sesuatu dari orang-orang kafir, min takdzibin wa juhudin wa inatin, yakni mendengar pendustaan, ya didustakan, wa juhudin dan keingkaran, wa inatin dan permusuhan, wa yarji'u ila sayyidati Khadijah, namun ketika Nabi kembali kepada Khadijah, illa wa yajidu indaha kulla hudan wa sadatin, kecuali mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan tantangan dari orang kafir, didustakan, dimusuhi, maka ketika ia kembali kepada Khadijah, kembali ke rumah, yang ia dapatkan adalah ketenangan dan kedamaian. Fatuhawwinu alaihi razaya wa tuwasihi, maka Khadijah adalah orang yang meringankan beban Nabi. Wa tab'asut tuma'ninata ila nafsihi wa tusallihi, dan orang yang membawa ketenangan pada hati Nabi. Wa tamnahuhul atfa wa tubashiruhu bima sawfa tarau fihi, dan Khadijah adalah orang yang menyayangi dan sekaligus menghibur Nabi dengan memberikan harapan yang akan ia jumpai kemudian. Wa tusajji'uhu wa tu'ayyituhu wa bikulli khairin tumannihi, dan Khadijah adalah orang yang memberikan semangat dan menguatkan dengan sebaik-baiknya dorongan. Wa qad thabata annaha radhiyallahu anha salat ma'ahu alaihi salatu wassalam, dan telah diyakini bahwa Khadijah pernah sholat bersama Nabi. Ya Bondo. Teh pojai. Enak. Enak. Ora oleh ngomong ora enak.
Iya, ngono ora ora. Ngono. So bojomu yang ngono. Kepedesan enak. Panas, Mas? Ora. Soalnya nek takok karo nggawa ulek-ulek. Wa qad tsabata annaha shallat ma'hu, dan telah diyakini, tsabata itu diyakini kebenarannya, bahwa Khadijah pernah sholat bersama Kanjeng Nabi. Wa tasyarrafat bimangqibatil wudu'i wastiqbalil baitil haram, dan Khadijah mendapat kemuliaan dengan berwudu dan menghadap menghadap Baitullahil Haram, menghadap Ka'bah. Padahal ini sebelum sholat disyariatkan. Khadijah sudah pernah bersolat dulu kepada menghadap sholat dengan Nabi menghadap ke Ka'bah. Wa kana Jibril qad 'allama an-nabiyya tilka sholata qabla an tufradul khamsus sholawati lailatal munajati, dan Jibril mengajari Muhammad sholat itu sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu pada malam Isra Mi'raj. Lailatul Munajat artinya malam Isra Mi'raj. Jibril mengajari Muhammad sholat bahkan sebelum sholat 5 waktu itu diwajibkan pada malam Isra Mi'raj. Wa kana yusalli shallataini marratan fil ashiyati wa marratan fil ghadati. Muhammad sholat 2 kali, sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu sore. Wa qad ruwiya an Yahya bin Afif an abihi annahu qala, diriwayatkan dari Yahya bin Afif dari bapaknya Yahya, annahu qala, jitu zamanal jahiliyati ila Makkah, saya datang pada zaman jahiliyah ke Makkah, faqadimtu mina ayyamal haji, maka aku datang ke Mina pada hari haji, yaitu pada hari Arafah. Wa nazaltu alal Abbas bin Abdul Muttalib, dan saya mendatangi kepada Abbas dan Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Falamma tala'atis syamsu, maka ketika matahari terbit, kharaja rajulun min khiba'in qaribin minna, seorang laki-laki keluar dari salah satu tenda di kita, di tenda kita yang dekat dengan kita, dari tenda yang dekat dengan kita. Fastaqbalal Ka'bata, laki-laki itu menghadap Ka'bah. Wa qama yusalli, dan melaksanakan salat. Falam yalbas hatta jaa gulamun, falam yalbas hatta jaa gulamun faqama an yaminih, falam yalbas apa ya? Falam yalbas, laki-laki ini tidak bergerak, tidak meneruskan sholatnya hatta ja'a gulamun, sehingga datang seorang gulam dan berdiri di sebelah kanannya. Falam yalbas hatta ja'at imra'atun faqamat khalfahuma, maka ia tidak bergerak, tidak meneruskan sholatnya, sehingga datang seorang perempuan dan berdiri di belakang mereka. Faraka'ar rajulu, maka kemudian laki-laki itu rukuk. Faraka'al hulamu wal mar'atu, farafa'a, maka ketika ketika laki-laki itu bangkit, maka kemudian 2 orang di belakangnya bangkit semuanya. Fasajada, faqultu ya Abbas, maka saya bertanya, ya Abbas,
amrun azimun, ay hadza amrun azimun. Ini adalah sesuatu yang agung. Faqala, maka Abbas menjawab, na'am hadza amrun azimun. Benar, ini adalah sesuatu yang agung. Atadri man hadza? Adakah engkau tahu siapa dia? Qultu la. Faqala hadza Muhammad ibn Abdullah ibnu akhi. Atadri manil ghulam? Adakah engkau tahu siapa pemuda itu? Qultu la. Hadza Ali ibn Abi Thalib. Atadri man hadzal mar'a? Apakah engkau tahu siapa perempuan ini? Qultu la. Faqala hadhihi Khadijah bintu Khuwailid zaujatu ibni akhi. Salat pagi-pagi sebelum matahari terbit, Nabi berdiri salat, disusul Ali di sebelah kanannya dan disusul dengan Khadijah di belakangnya, gitu. Dan itu mengagumkan. Wa hadza haddatsani wa hadza hadzal rajul, Muhammad ini haddatsani telah bercerita kepadaku, anna rabbaka rabbus samai wal ardi, sesungguhnya Tuhanmu, yakni Tuhannya langit dan bumi, amarahum bihadza, telah memerintahkan mereka bihadza, dengan sholat ini, alladzi tarahum alaihi, yakni sesuatu yang kamu melihat pada mereka dengan sholat itu. Waimullah, demi Allah, ma'alamu ala zahril ardi kulliha ahadan ala hadad dini ghaira haula istalasati. Ma'alamu ala zahril ardi kulliha ahadan, aku tidak kenal di muka bumi ini satu orang pun ala hadad dini, mengenai inilah agama, ghairu haula istalasati, kecuali mereka bertiga, Muhammad, Ali dan Khadijah. Qala Afif ar-Rawi, falaitani kuntu amantu yawma idzin fa akuna rabi'an. Falaitani, jika saja, kuntu amantu yawma idzin, saya beriman pada hari itu, fa'akuna rabi'an, maka saya akan menjadi orang yang keempat. Berarti pada waktu itu belum langsung beriman. Wa min khasaisiha 'alaiha ar-rahmatu wal ikram annaha afdalu nisa'il Mustafa bitamam. Sesungguhnya Khadijah adalah paling mulianya istri-istri Nabi, bitamami, dengan sempurna atau dengan segala kesempurnaan. Kama jaa fil hadisi, seperti yang diterangkan di dalam hadis an sayyidil anam, dari pemimpin umat manusia, annahu qala sayyidatu nisa'il alamin, para pemimpin perempuan alam ini, atau alamin itu jamak ya, alam semua alam, adalah Maryam, summa Fatimah, kemudian Fatimah, kemudian Khadijah, kemudian Asia, yakni perempuannya Fir'aun. Tahu ya perbedaannya, imro'atu sama zaujatu. Imro'atu Fir'aun ya. Wa fi riwayatin an Anasin radhiyallahu anhu marfu'ah, hadis marfu', hasbuka min nisa'il alamin. Telah mencukupimu, ya, perempuan yang paling cakap sedunia, yakni Maryam binti Imran, wa Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammad, wa Asiyah imraati Fir'aun. Wa huwa haditsun tsabitun bila mira'in. Hadis ini adalah hadis yang sahih dengan tanpa keraguan. Waqad hakama bi sihhatihi ajillatul ulama'i, dan telah menghukumi kesahihan hadis ini para ulama yang terkemuka.
Wa fi riwayatin sahihatin tsabitatin, sama saja. Dan sebuah riwayat yang sahih yang diyakini, la yasyukku fi hasnani, yang tidak diragukan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala khairu nisa'iha Maryam. Paling bagus perempuan, paling baik atau paling mulia perempuan di antara umatnya adalah Maryam. Wa khairu nisa'iha Khadijah, dan paling mulia perempuan pada zamannya adalah Khadijah. Waqad rawa hadza asy-syaikhani. Siapa syaikhan? Bukhari, Muslim. Wal ahaditsu fil babil katsirah. Fil babi katsir fi hadzal babi katsiratun. Dan hadis-hadis yang membahas masalah ini banyak. Wa hiya ma'rufatun fi usuli kutubi ahli sunnati asy-syahirah. Dan hadis-hadis itu diketahui di dalam usul-usul kitab, di dalam pokok-pokok kitabnya Ahlus Sunnah yang terkenal. Wa kulluha muttafiqatun fi majmu'iha biyaqinin, dan semuanya disepakati di dalam kumpulan hadis ala anna Maryam wa Khadijah wa Fatimah wa Asiyah hunna afdhalun nisa'il alamin, yakni bahwa Maryam, Khadijah, Fatimah dan Asiyah adalah paling utamanya perempuan alam ini. Radhiyallahu ta'ala anhunna ajmain. Wal khilafu bainal ulama'i fi ta'yini ulahunna. Adapun mengenai perselisihan atau perbedaan para ulama mengenai siapa yang paling utama, paling afdol di antara mereka, wal muwazanatulan perbandingan fil afdoliyati bainahuma, siapa yang paling utama di antara mereka, waqad ijtahada ba'duhum fi ta'yini wahidatin, maka para ulama itu telah beristihad, telah berdebat untuk menentukan satu orang yang paling mulia. Wa takallafat ta'wila wal jam'a, dan para ulama yang melakukan hal itu maksudnya telah memaksakan diri dengan memberi penjelasan. Wala ara fi dzalika faidatan, dan saya penulis tidak melihat hal itu ada faedahnya. Penulis ini Syekh Malik Al-Maliki tidak melihat bahwa memperbanding-bandingkan keempatnya, siapa yang paling mulia di antara empat orang itu, walaupun sudah diperdebatkan oleh para ulama, perbandingan itu tidaklah ada gunanya. Wa min khasa'isi asy-syarifah wa manaqibihal munifah, dan dari perjalanan hidupnya yang indah, anna kulla auladihi alaihi salatu wassalamu minha, bahwa sesungguhnya seluruh putra, seluruh anak dari Kanjeng Nabi Muhammad datang dari Khadijah. Semua putra Muhammad dari Khadijah, illa sayyidina Ibrahim alaihi salam, kecuali putra Muhammad yang bernama Ibrahim. Falam yatakawwan anha, maka Ibrahim ini tidak datang dari Khadijah, tidak dilahirkan oleh Khadijah. Bal an Mariyatul Qibtiyah, tetapi dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah, allati ahdaha lahu Muqawqisu Misra wal Iskandariyah, yakni budak hadiah untuk Nabi dari Raja Mesir dan Iskandaria. Waqad waladat li khairil bariyah sittatan minadz dzurriyyah, dan Khadijah telah melahirkan untuk Nabi Muhammad 6 keturunan. Al-awwalu, yang pertama adalah Al-Qasimu, yang disebut sebagai Qasim. Maka Muhammad juga disebut sebagai Abul Qasim. Wa huwa akbarul auladi, anak-anak yang tertua, yang terbesar. Wa bihi kana sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Al-Qasim ini
Nabi Muhammad diberi julukan oleh oleh masyarakat atau oleh umatnya, yaitu Abul Qasim. Wa huwa awwalu man mata min waladihi. Nah, sayangnya Al-Qasim ini adalah putra yang wafat pertama kali. Wa tufina fi ba'dil aqwali bi Makkah baladihi. Dan menurut sebagian pendapat Qasim bin Muhammad ini dimakamkan di Makkah. Wasani anak yang kedua Abdullah. Wa yuqalu lahu, dan disebut juga At-Tahiru wa Tayyib li'annahu wulida fil Islam. Yang kedua adalah Abdullah bin Muhammad, disebut sebagai At-Tahir karena dia terlahir ketika sudah Islam. Wa mata saghiran bil baladil haram, dan wafat ketika masih muda di tanah haram. Wasalisatu Zainab wa hiya akbaru banatihi wa qad ulidat qabla bi'asatih. Tiga adalah Zainab. Dia adalah anak perempuan paling tua yang dilahirkan sebelum diutusnya Nabi. Wa tazawwajaha Abul As ibnu Rabi'i, dan menikahinya, dan orang yang menikahi Zainab adalah Abul As bin Rabi'. Wa kana islamuha wa hijratuha qabla islamihi wa hijratihi. Dan Islamnya Zainab serta hijrahnya Zainab datang sebelum Islamnya Abul As dan hijrahnya Abul As. Wa tuwfiyat fi awwali ami samaniyatin min hijratil Mustafa, dan wafat pada awal tahun ke-8 Hijriah. Wa tufinat fi jannatil Baqi', dan dimakamkan pada pemakaman Al-Baqi'. Wa qabruha hunaka la yakhfa, dan kuburannya di Baqi' itu tidak tersembunyi, maksudnya tidak samar, kalian juga bisa mencari. Wa rabi'atu Ruqayyah, anak perempuan atau anak yang keempat adalah Ruqayyah, tidak dijelaskan. Wal khamisatu Ummu Kulsum, wa qad kanata tahta waladai Abi Lahabin asy-Syaqiyyil mahrum. Dan keduanya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, itu dinikahi oleh anak laki-lakinya Abu Lahab. Dua anak laki-lakinya Abu Lahab. Asy-Syaqiyyil mahrum, yang celaka dan hina. Falamma nazalat tabbat yada Abi Lahab, maka ketika ayat tabbat yada Abi Lahab turun, ghadiba abuhuma, marahlah bapak dua orang itu, yaitu Abu Lahab. Asyaddal ghadabi, secara yaitu asyaddal ghadab, marah besar. Wa qala liwaladihi, dan ia berucap kepada dua anak laki-lakinya, Ra'si min ra'sikuma haramun. Apa? Ra'si enak iki mulo. Ya. Ra'si itu maksudnya. Ra'si min ra'sikuma haramun. Ra'si. Ini. Keturunanku. Dari keturunanmu berdua adalah haram. Maksudnya adalah keturunanku terhalang dengan keturunan kalian berdua. Karena dua anak Nabi menikah dengan dua anak Abu Lahab. Ketika kemudian muncul tabbat yada Abi Lahab, itu dianggap menghina. Ya. Besannya Nabi ini marah besar. Wah, pokoknya kalian anak-anakmu putus hubungan denganku. Illam tufariqa ibnatai Muhammadin sahibi hadzal kalam. Itu putus hubungan itu illam tufariqa, jika kalian tidak menceraikan dua anak perempuan Muhammad itu, sahibi hadzal kalam, yaitu orang yang memiliki inilah ucapan, yaitu tabbat yada Abi Lahab.
yaqsidu bidzalika. Abu Lahab sengaja berkata demikian, idaahu alaihi salatu wassalam, dengan tujuan menghina atau menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam. Fafaraqahuma, maka kemudian dua anak Abi Lahab ini menceraikan dua anak Nabi. Qabla dukhuli alaihima, sebelum sebelum menggauli mereka berdua. Walam yasila bifadlillahi ilaihima, dan tidak bertemu keduanya karena keutamaan atau karena fadl, karena anugerah dari Allah. Jadi dua anak Nabi ini diceraikan oleh dua anak Abu Lahab ini dalam kondisi masih suci, belum diapa-apakan. Fakana dzalika karamatan ilahiyatan lahuma, maka yang sedemikian itu faraqahuma qabla dukhuli alaihima walam yasila bifadlillah ini adalah karamatan ilahiyatan lahuma, adalah keramat ketuhanan, keramat yang diberikan oleh Allah kepada mereka berdua, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Waqad tazawwajat Ruqayyah, dan kemudian Ruqayyah menikah bi Sayyidina Utsman ibni Affan, wa hajarat ma'hu ilal habasyati firaran bil iman, dan kemudian Ruqayyah berhijrah bersama Utsman ke Habasyah, ke Ethiopia beberapa kali dengan beriman. Sudah beriman Utsmannya. Tsumma raja'at hajarat ma'hu ila Madinatis Syafi'. Maka kemudian Ruqayyah kembali dan berhijrah bersama Utsman ke Madinah. Wa matat indahu wa tufinat fi jannatil Baqi'. Kemudian Ruqayyah wafat di Madinah dan dimakamkan di Jannatil Baqi'. Tsumma tazawwaja ba'da ukhtaha wa hiya Ummu Kulsum. Maka kemudian Utsman setelah wafatnya Ruqayyah menikahi saudarinya, yaitu Ummu Kulsum, sama-sama putrinya Nabi. Karena itu disebut sebagai Dzinnuraini wa bani Amrin Dzinnuraini al-Mustahil Mahyal Bahiji, ya kan? Wa matat indahu aidan wa qabruha fil Baqi'i ma'lumun. Dan siapa? Ummu Kulsum itu wafat ketika masih menjadi istrinya Utsman dan dimakamkan di Baqi' juga. Fayakunu qad tazawwaja min banatin nabiyyi isnataini. Maka Utsman ini menikahi dua putri Nabi. Walidzalika, karena itu ishtahara bainal anami bidzinnuraini. Utsman terkenal di antara umatnya dengan julukan Dzinnuraini. Walau kanat hunaka salisatun laman nabiha alaihi sayyidul kaunaini. Jika saja ada anak perempuan ketiga yang dimiliki oleh Nabi, maka Nabi pun akan menikahkannya kepada Utsman. Wasadisatu Fatimatul Gharra al-ma'rufatu bil batuliz waz-zahra. Anak yang keenam adalah Fatimah al-Gharra, yang terkenal dengan julukan al-Batul, al-Batul az-Zahra, bunga mawar yang berkembang, bunga mawar yang unggul. Ummul Hasan wal Husain ahlir ridha, yakni ibunda Hasan dan Husain yang diridhoi, keluarga yang diridhoi. Wa zaujul imami Aliyin al-Murtada, dan istrinya Ali al-Murtada, alladzi ahsana isyrataha wa akhlashalaha hubbaha. Ya, Ali maksudnya Ali yang telah hidup bersamanya, bersama Fatimah, dan mencurahkan seluruh kasih sayang kepadanya, kepada Fatimah. Walam yatazawwaj 'alaiha hatta qadat indahu nahbaha, dan Ali tidak menikah lagi sampai Fatimah wafat.
Wa kanat wafatuha sanata ihda asyarata minal hijratin nabawiyah. Dan wafatnya Fatimah adalah tahun ke-11 Hijriyah. Ba'da an ummirat salasina sanatan qamariyah. Setelah dalam usia 30 tahun. Fatimah itu berarti umurnya 30 tahun ketika wafat. Wa tufinat bil baqi'i ala as-sahil aqwalil marwiyah. Dan dikebumikan, dimakamkan di makam Baqi menurut pendapat yang ashah, yang diriwayatkan. Wa qila tufinat bi baitiha. Ada pendapat yang mengatakan Fatimah dimakamkan di rumahnya. Alladzi bi janibil hujratin nabawiyah, yakni tempat di samping hujrah nabawiyah, di samping kamarnya Nabi yang sekarang ini menjadi makamnya Nabi dan Abu Bakar. Yaitu di Raudhah. Saya pernah, alhamdulillah pernah masuk. Wahuwa fil masjidil an, yakni tempat itu adalah di masjid yang sekarang ini. Walaysa fi dzalika riwayatun mardiyah, tetapi cerita itu tidak ada di dalam riwayat yang dikenal. Wa bihadza ta'lamu anna banatihi dakhalna fil Islam. Dengan cerita ini, dengan demikian diketahui atau kalian menjadi tahu bahwa putra-putri Nabi, putri-putri Nabi semuanya masuk Islam. Wa hajarna ma'hu ilal Madinati minal baladil haram. Dan putri-putri Nabi ini berhijrah bersama Nabi ke Madinah. Fa haula'i jumlatu auladihi minha. Orang-orang itu adalah kelompok atau adalah putra-putri Nabi dari Khadijah. Wa hasyarana fi zumratihim ma'a rasulillahi rabbil alamin. Ma'a rasuli rabbil alamin. Semoga Allah memasukkan kita di dalam golongan beserta Rasulullah. Wa min fadailiha. Wes Mbak. Saya rampung iki. Wallahu alam bis shawab. Tenun ya. Ya. Maksudnya apa iki terus iki blendingan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.